Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi di mata kuliah jaringan komputer. Kali ini kita akan lanjut mengenai materi switching ya, mengenai VLAN yang sebelumnya sudah Anda bisa lihat di videonya. Oke, baik. Sekarang mengenai sekarang mengenai trunking ya. Trunking, saya punya skenario seperti ini. Kita ambil switch ya, misalnya di sini ada switch. Kita atur switchnya. Yang pertama ada di lantai 1 ini, gudang. Gudang keuangan. Kemudian ini lantai 1, switch lantai 1. Kemudian yang di bawah adalah switch lantai 2. Kemudian skenario nya adalah di sini saya akan membuat VLAN dengan ID VLAN nomor 10, namanya gudang, misalnya seperti ini ya. Kemudian kita mau menghubungkan antara switch di lantai 1 dengan switch yang di lantai 2 ya. Masing-masing mempunyai, yang semuanya ini ya mempunyai virtual LAN 10, yaitu gudang. Nah, virtual LAN ini fungsinya adalah jadi kita bisa menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain yang beda lantai atau berjauhan tanpa kita harus memasangkan dengan perangkat tersebut. Artinya ketika kita mau masang ke lantai 1 yang notabene itu adalah gudang, berarti kita harus ke lantai 1. Kemudian di lantai 2 kita harus switch ke lantai 2, enggak ya, tidak seperti itu, tetapi kita bisa pasang di lantai 1 atau di lantai 2 untuk komputer kliennya. Yang jelas komputer itu diperuntukkan untuk kelompok virtual LAN identitas gudang. Oke, baik. Pertama kita lakukan ini dulu ya, menghubungkan antara dua switch ini ya. Kita lihat identitasnya di sini ya. FA01 portnya 0101. Berarti di sini kita akan membuat dua ini terhubung. Nah, untuk membuat kedua switch ini terhubung, kita setting ya seperti biasanya di CLI. Kita enable, kemudian config terminal, kemudian kita buat dulu virtual LAN nya ya dengan cara VLAN. Virtual LAN itu sebenarnya mengarah ke ID numbering ya, misalnya VLAN 10 misalnya ya. Kemudian VLAN 10 ini kita beri nama, name, misalnya gudang ya. Berarti kita sudah membuat virtual LAN gudang di identitas 10 di switch nomor 1. Terus kemudian kita exit. Nah, setelah kita exit baru selanjutnya kita bikin ininya dulu, koneksi untuk di switch lantai 2 ya.
Oh sorry, ini kebalik ya, ini saya balik aja ini. Harusnya lantai 1 di atas ya. Oke, terus kemudian cara menghubungkannya adalah dengan perintah interface. Kita beri interface FA 01 identitasnya di sana ya. Kenapa kok 01? Karena yang menghubungkan antar dua switch itu adalah di 01 untuk switch lantai 2 ya. Ini ke lantai 1 ya. Terus kemudian setelah interfacing ke fase terminal 01 baru kita beri dengan switch port access, switch port access, switch port mode sorry ya, switch port mode terang. Oke, line up. Berarti kita sudah memberikan koneksi bahwa untuk menghubungkan dengan switch yang lain di port 01 untuk lantai 1 ya, switch lantai 1. Kemudian kita exit dulu ya, baru kita ke switch yang satunya ya, switch lantai 2 sama juga ya, di switch lantai 2 dengan cara enable konfigurasi terminal, kemudian interface port untuk lantai 2 berarti 01 ya, di sana tertulis 01 juga. Kalau dia terhubung ke 02 ya tulis saja 02 dan seterusnya. Kemudian kita beri perintah switch port mode terang, exit. Oke. Sampai di sini berarti kita sudah memberikan perintah terang atau perintah untuk mengkoneksi antar switch dari switch lantai 1 atau lantai 2 ya, di antaranya itu dengan perintah terang. Oke, untuk contohnya berarti kita beri komputer ya, komputer klien di sisi ini, kemudian komputer klien satunya lagi di sisi untuk lantai 1. Kita konekkan dengan koneksi auto aja ya, kemudian kita konekkan dengan koneksi auto. Oke. Selanjutnya kita setting untuk interface 02 di sini adalah VLAN gudang ya, untuk komputer klien yang ada di sini. Kemudian demikian juga halnya di lantai 1 di sini ya, kita setting interface 02 untuk akses klien komputer yang di lantai 1 ini. Oke, berarti kita ke lantai 1 dulu, kita konfigurasi ya, enable config terminal, kemudian interface FA 0, kita beri nama VLAN-nya ya, tadi sudah diberi VLAN enggak ya? Kalau lupa Anda bisa show VLAN ya, VLAN di mode sebelumnya berarti ya, show VLAN. Nah, maka akan terdapat informasi ini, berarti identitas 10 adalah name-nya gudang, berarti sudah dibuat VLAN-nya. Berarti kita tinggal mengkonfigurasikan interface ini merupakan anggota dari VLAN 10 ya, VLAN 10 untuk lantai 1. Oke, lanjut. Berarti ENA konfigurasi terminal, interfacing FA02 ya. FA02 adalah kelompok dari VLAN nomor 10. Berarti kita switch port, kemudian
eh, mode akses ya, mode akses. Oke, VLAN 10. Oh sorry, perintahnya salah. Akses langsung ya. Oh bukan ya, berarti switch port mode akses VLAN 10 interfacing FA02. Sebentar ya, switch port. Saya lupa perintahnya ya. Oke, switch port akses VLAN 10. Oh ya, ada spasinya ternyata ya. Oke, kemudian kita exit. Oke, sampai sini berarti kita sudah membuat interface FA02 itu termasuk ke dalam VLAN nomor 10. Oke, selanjutnya kita setting juga yang di sini di lantai 2, enable config terminal interface FA02, kemudian switch akses VLAN 10 does not exist. Berarti ini penamaannya ya, kita rubah dulu ya. Tadi penamaannya adalah VLAN dengan spasi atau ya, kita lihat dulu di sini ya. Show VLAN. Oh ini belum diberi nama, belum diidentifikasi di sini ya. Berarti kita beri nama interface VLAN 10 ya. Sorry, ini enable dulu config terminal, kita bikin VLAN nya 10, baru kemudian name gudang. Exit show VLAN. Oh sudah ya, berarti di sini sudah 10 gudang. Oke, berarti lanjut lagi, enable config terminal, kemudian interface FA02 untuk ikut ke VLAN 10 switch port. Akses VLAN 10. Oh spasi ya, tadi namanya ada spasinya. Oke, exit. Oke, kita lihat show VLAN untuk melakukan cek apakah sudah betul FA02 itu masuk gudang. Oh ya betul ya, ini FA02 dia masuk ke gudang identitas switch 10. Kemudian yang di sini juga kita cek dulu ya, show VLAN FA02. Oke sudah, berarti sampai sini berarti kita sudah membuat hubungan antar switch dengan mode terang ya, dengan mode terang mode ya, dengan terang mode. Terus selanjutnya di sini juga kita sudah membuat VLAN ya, VLAN nomor 10 identitas gudang.
untuk anggotanya interface FA02. Demikian juga yang di sini di lantai 1 juga sama, berarti tadi sudah membuat VLAN 10 untuk interface FA02 sebagai anggotanya. Berarti kita tinggal membuat ini IP untuk masing-masing klien. Karena berhubung ini ceritanya dalam kondisi sama ini ya, ini dengan ini IP dalam satu grup, maka dia IP-nya juga mestinya sama ya, subnetnya kita ini kita konfigurasi dengan 192.168.1.2 misalnya di sini. Terus kemudian yang di sini karena masih satu grup, berarti 19168.1.3 ya. Tidak boleh sama dengan 2 karena konflik. Oke, sudah, kita tes dulu ya, supaya nggak lupa. Ini dikasih nama, kasih IP nya .2, kemudian di sini IP nya 192.168.1.3. kita lakukan ping ya, ping dari komputer ini ke komputer ini untuk tes koneksi. Ping 192.168, kita ngeping dari komputer 168.1.2, berarti kita ping di 1.3. Oke, berarti sudah replay ya. Artinya sudah terjadi koneksi ya, sudah bisa ngobrol antara PC yang di sini dengan PC yang di lantai 2 dengan PC yang di lantai 1. Kita tes juga di sini ya, ping 192.168.1.2. Oke, berarti sudah terkoneksi. Oke. Nah, sekarang di skenario yang lain, bahwa ternyata di sini kita akan membuat grup juga untuk lantai 1 dan lantai 2. Misalnya VLAN 20 itu adalah keuangan, ada departemen baru keuangan ya. Ya, berarti kita nambah klien yang lain di sini. Oke, untuk keuangan berarti sama ya, berarti kita harus membuat VLAN-nya juga ya, VLAN di lantai 1 atau lantai 2. Kita masuk CLX, kemudian enable, kita bikin VLAN identitas number 20. Config terminal dulu. Kemudian VLAN nomor 20, name keuangan. Kemudian sudah terbentuk keuangan, show VLAN. Kita lihat show VLAN, exit dulu ya, di mode luar konfigurasi, show VLAN. Nah, sekarang sudah terbentuk V20 adalah untuk keuangan. Nah, sekarang kita tentuin anggotanya, bahwa misalnya di sini saya tambahkan komputer satu lagi ya, untuk departemen keuangan. Karena departemen keuangan berbeda dengan gudang ya, maka IP-nya juga harus berbeda ya, 192.168 kita identitas dulu dengan 222 ya. Ya, kita beri IP-nya 192.168.22. Ya, kita beri IP, kita konekkan dengan port yang ada di switch ya, di switch lantai 1 di sini. Nah, ternyata dia koneksi FA03 ya, berarti karena kita punya rencana bahwa yang ini adalah masuk keuangan, berarti kita masukkan port yang FA03 ini ke dalam VLAN 20
kita setting dulu ENA, konfigurasi terminal, interface FA03, kita interfacing, kita setting maksudnya. Kemudian kita masukkan ke dalam ini, ke dalam anggotanya VLAN nomor 20. Oke, exit, show VLAN, kita cek dulu ya. Oke, berarti 03 sudah masuk ke gudang, ke keuangan ya, ini ya, berarti ini masuk ini. Oke, sekarang ternyata kita nambah komputer satu lagi untuk anggota keuangan ya, tetapi di lantai 1. Nah, inilah kelebihan VLAN ini, kita bisa nambah klien tanpa ada di posisi yang sama dengan kelompoknya yang ada di sini ya. Misalnya ternyata di sini jumlahnya anggotanya di sini misalnya gudang, kita pengen nambah, atau di sini keuangan ya, kita pengen nambah klien keuangan, kita nggak perlu naik ke lantai 2 untuk menyambungkan, tetapi kita hanya perlu menambahkan virtual LAN-nya lagi nomor 20 di lantai 1 atau lantai yang kita maksudkan. Nah, di sini adalah lantai 1. Berarti kita bikin virtual LAN-nya ya. Bikin virtual LAN, ENA konfigurasi terminal, kemudian VLAN 20 dengan nama name keuangan, exit. Nah, berarti kita bisa VLAN-nya sudah terbentuk, berarti kita tinggal menambahkan komputer klien di sini ya, untuk klien keuangan. Nah, kita tambahkan klien keuangan, konekkan di sini, dia mengikuti port 03 ya. Ini tergantung bisa 02, 03, 04 dan seterusnya. Kemudian kita masukkan keanggotaan 03 ini ke dalam VLAN 20, konfigurasi terminal, interface setting FA03, exit, interface FA03 ya. Sebagai anggotanya virtual LAN 20 atau keuangan, switchport, akses ya, akses VLAN 20. Oke, exit, show VLAN, kita lihat. Oke, 03 sudah masuk ke sana. Berarti kita sudah men-setting di sini untuk penambahan komputer baru ya. Kita tidak perlu pasang di sini, tapi bisa di lantai yang lain yang switchnya terhubung. Oke, kita lihat di sini kayaknya belum dikasih nomor IP ya. Kita kasih identitasnya dulu. Untuk di sini IP-nya 192.168.2.2.3 ya, karena 2 sudah. Kita setting IP-nya, IP di konfigurasi ini di Windows-nya ya. Kalau di Windows Anda menggunakan Windows titik 2.3. Oke, sudah. Berarti kita lakukan ping ya, ping untuk ini dan ini ya. Kita ping di lantai ini, apakah dia connect
departemen yang sama ya, bagian keuangan 168.2.2. Oh ternyata reply ya, reply. Tapi kita coba ping di lain, coba bisa enggak di gudang ya 1.2. Oke, status RTO berarti memang sudah betul ini, sudah terkonek dengan betul, artinya sesuai dengan kelompoknya. Oke, sekarang kita tes dulu juga di sini apakah dia nyambung dengan 192168 di bagian keuangan 2.3. Oh ternyata dia nyambung. Oke, sampai sini berarti kita sudah membuat dua kelompok ya, dua kelompok virtual LAN ya, untuk virtual LAN gudang 192.168.2 dan 192.168.1.3. kemudian di lantai yang lain kita juga membuat kelompok lain 192.168.1 untuk keuangan 2 ya, titik 2 dengan 192.168.2.3. Nah, oke. Berarti di sini sudah jadi ini ya, menghubungkan antara dua switch dengan mode terang ya. Terang itu untuk menghubungkan dua switch ya, yang beda tempat. Jadi kesimpulannya adalah dengan mode seperti ini kita bisa menambah PC untuk satu departemen tanpa kita harus menyesuaikan bahwa misalnya departemen keuangan itu di lantai 2 berarti kita harus sambung ke switch lantai 2, enggak ya, tetapi kita bisa hubungkan dengan switch di lantai yang lain, dalam artian kondisinya adalah sudah terhubung dengan mode terang di sini. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita mengenai terang ini. Kita ketemu di video yang lain dengan modifikasi perangkat Cisco yang lain juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.